Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Di video kali ini saya akan membagikan tentang tabulasi data pada variabel kebijakan dividen dengan studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 hingga 2020. Apabila teman-teman memerlukan data tersebut, teman-teman bisa lanjut ke DM Instagram saya. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada video kali ini acuan jurnal yang digunakan adalah punyanya Suci Wahyuliza dan Ratna Fahyani tahun 2019. Jadi jurnal ini membahas mengenai kebijakan dividen dengan variabel independennya adalah pertumbuhan perusahaan. Untuk X1-nya, X2-nya itu adalah ukuran perusahaan, X3-nya struktur modal, dan X4-nya adalah ROE. Jadi Y-nya itu adalah kebijakan dividen. Nah, objek dalam penelitian di jurnal ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periodenya teman-teman bisa lihat di sini tahun 2013 hingga tahun 2015. Akan tetapi dalam video ini saya akan memberikan contoh bagaimana mentabulasi data dengan variabel dependen dan independennya pada jurnal sesuai dengan jurnal ini. Tapi tahun penelitiannya adalah 2018 hingga tahun 2020. Apabila teman-teman belum memiliki pandangan mengenai penelitian kebijakan dividen, nah ini jurnal ini bisa digunakan sebagai acuan. Oke, untuk masing-masing variabel penelitian, teman-teman bisa lihat pengukurannya di sini. Untuk pertumbuhan perusahaan itu X1 itu diukur dengan menggunakan growth, di mana total aset periode tahun saat ini dikurangi total aset periode tahun kemarin dibagi dengan total aset periode tahun kemarin. Nah, untuk ukuran perusahaan itu diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Nah, untuk struktur modal X3 di sini diukur dengan menggunakan debt to equity ratio dengan rumusnya yaitu total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Nah, untuk variabel X4 yaitu return on equity itu rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total ekuitas. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y-nya yaitu kebijakan dividen itu diukur dengan dividen payout ratio. Rumusnya dividen per share atau DPS itu dibandingkan dengan earning per share atau EPS. Nah, sekarang bagaimana cara mentabulasi data dalam Excel? Sebelum ke Excel tabulasi data, teman-teman harus mencari sampel terlebih dahulu. Jadi teman-teman perlu menyeleksi sampel berdasarkan dengan bab 3-nya yang diajukan atau berdasarkan dengan purposive, berdasarkan dengan kriteria atau purposive sampling. Nah, di sini saya sudah melakukan seleksi sampel. Nah, ini hasil seleksi sampel. Saya memberikan kriteria, ada 5 kriteria di sini, yaitu perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut. Terus ada perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode tahun 2018 hingga 2020. Terus ada perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah itu ada sekian. Perusahaan yang tidak mengalami rugi itu sekian, atau
mengalami ruginya ada 43 perusahaan. Yang terakhir adalah perusahaan yang tidak membagikan dividen, karena dalam penelitian ini ada kaitannya dengan dividen, maka untuk kriteria pembagian dividen saya ikut sertakan. Nah, sekarang diperoleh 42 perusahaan dengan total sampelnya, karena N-nya itu selama 3 tahun. Jadi 42 kalikan 3, nanti total sampelnya sebanyak 126. Oke, sekarang lanjut ke tabulasi Excelnya. Nah, di sini pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan tadi diukur dengan growth, di mana indikatornya adalah total aset. Berarti teman-teman harus mencari total aset terlebih dahulu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan. Teman-teman bisa download laporan keuangan melalui di sini. Teman-teman ketik aja idx.co.id. Oke. Nah, sekarang di sini karena tadi untuk sampel yang pertama adalah INTP. Nah, ini masuk NTP, tahunnya saya ambil tahun 2020. Periodenya tahunan, klik cari. Nah, teman-teman nanti bisa ambil laporan keuangan itu di sini, laporan keuangan tahun 2020. Oke, setelah terlihat ini laporan keuangannya, teman-teman tinggal masukkan saja. Laporan keuangan ini sudah muncul. Nah, ini ada jumlah aset atau total aset. Tolong diperhatikan untuk input total aset itu teman-teman harus memperhatikan bagian ini. Jadi laporan keuangan itu dinyatakan dalam apa? Kalau dalam jutaan rupiah, berarti nanti teman-teman tinggal mengalihkan 1 juta. Kalau dinyatakan dalam ribuan, berarti tinggal dikalikan 1000. Kalau dinyatakan dalam rupiah, berarti teman-teman tinggal menulis hasilnya ini secara nominalnya seperti yang tertera di sini. Nah, berhubung di sini itu ada jutaan rupiah, maka nanti dikalikan 1 juta. Oke, untuk tahun 2020 jumlah asetnya 27344672. Teman-teman bisa lihat 27344672 dalam jutaan. Oke. Nah, setelah teman-teman mentabulasi total aset dari tahun 2017 hingga tahun 2020, maka tinggal masukkan rumus untuk mencari grow. Sama dengan kurung buka total aset 2018 dikurangi dengan total aset 2017 dibagi dengan total aset 2017. Oke. Nah, ini tinggal digeser ke samping. Terus tinggal diklik ke bawah. Oke, ini sudah untuk pertumbuhan perusahaan sudah dihitung. Sekarang tinggal melakukan tabulasi untuk ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini indikatornya adalah total aset. Teman-teman tadi sudah mencari total aset, berarti sekarang tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Rumusnya adalah sama dengan, teman-teman tinggal ketik aja ln logaritma natural kurung buka total aset kurung tutup, tinggal di enter. Nah, ini sudah muncul untuk ukuran perusahaannya itu sebesar 30,96. Nah, 30,96 tinggal teman-teman geret ke samping, terus tinggal diklik sampai ke bawah. Untuk ukuran perusahaan itu sudah dihitung, sudah terhitung. Sekarang tinggal menghitung untuk struktur modalnya. Tadi struktur modal itu diukur dengan debt to equity ratio, di mana indikatornya adalah total hutang dan total ekuitas. Nah, teman-teman tinggal mencari total hutang pada bagian sini. Total hutang itu teman-teman lihatnya pada total liabilities atau jumlah liabilitas. Di sini muncul 5.168.424 dalam jutaan. Nah, ini 5.168.424 dalam jutaan. Oke.
Nah, untuk total ekuitas, teman-teman bisa lihat di jumlah ekuitas atau total equity. Nah, ini sebesar 22.176.248. 22.176.248 dalam jutaan. Oke, nah ini tinggal dimasukkan rumusnya aja, sama dengan total hutang tahun 2018 dibagi dengan total ekuitas tahun 2018. Kita enter. Nah, ini kalau sudah muncul nilainya, tinggal geret ke samping, tarik ke samping, dan klik ke bawah. Nah, untuk variabel struktur modal sudah ditabulasi. Nah, sekarang lanjut ke return on equity. Nah, ROE atau return on equity tadi indikatornya adalah laba setelah pajak dan total ekuitas. Teman-teman tadi sudah mencari total ekuitas, sekarang tinggal mencari laba setelah pajaknya. Oke, laba setelah pajak teman-teman bisa mencari di bagian laba rugi. Nah, ini laba rugi, teman-teman lihat di bagian laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan di sini sebesar 1806337. Nah, di sini 1806337 dalam jutaan. Oke, sudah sama. Nah, sekarang tinggal masukkan rumusnya. Sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Kita enter. Kita tarik ke samping. Tinggal kita klik ke bawah. Oke. Nah, teman-teman sudah menghitung untuk ROE-nya. Sekarang tinggal menghitung di bagian variabel terikatnya atau DPR-nya. Nah, di sini ada DPR. DPR itu indikatornya adalah DPS dan EPS. Nah, untuk DPS itu rumusnya dividen yang dibagi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan EPS itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sekarang teman-teman mencari dividen yang dibagikan. Nah, dividen yang dibagikan teman-teman bisa melihat di bagian ini. Bagian laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pembagian dividen kasnya untuk tahun 2020 itu sebesar 2668893. Nah, di sini bisa dilihat 2668893 dalam jutaan. Nah, sudah ketemu untuk dividen yang dibagikan. Nah, begitu pula untuk tahun 2019, berarti teman-teman lihat di atasnya ini. Oke. Nah, untuk melihat jumlah saham yang beredar, teman-teman tinggal mencari di bagian modal saham. Nah, lihat di bagian bawah sini nanti ada yang tulisannya modal saham. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian modal saham. Nah, modal saham di sini untuk tahun 2020 dan 2019 itu sebesar 3681231699. Nah, ini nanti tinggal diketik aja nilainya ini secara sama. Ini tidak perlu dikalikan dalam 1 juta karena ini adalah jumlah saham yang beredar. Oke, ini sudah diketik, ini sesuai dengan tadi yang ada di laporan keuangan. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukkan rumusnya aja, sama dengan dividen yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Oke, sudah ketemu. Tinggal geser ke samping dan klik ke bawah. Nah, untuk DPS teman-teman sudah tahu, sudah dihitung, ini sudah ada hasilnya. Sekarang ke EPS. Nah, EPS itu laba setelah pajak. Tadi teman-teman sudah mencari laba setelah pajak, tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, jumlah saham yang beredarnya juga tadi sudah dicari.
tinggal dimasukkan di sini. Sekarang tinggal menghitung rumusnya saja, sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham beredar. Tinggal di enter. Kalau sudah ketemu, geser ke samping dan klik ke bawah. Nah, untuk DPS dan EPS sudah ketemu. Sekarang tinggal lanjut ke DPR. Caranya sama dengan DPS 2018 dibagi dengan EPS 2018. Kita klik enter. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal geret ke samping, tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk variabel kebijakan dividen atau DPR-nya. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur tahun 2018 hingga 2020. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan penelitiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.